Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada atidal kurba, berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat itu haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Jangan kau menghamburkan hartamu secara boros. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pada pagi ini kita akan mendiskusikan topik qanaah. Ya, qanaah. Apa itu qanaah? Dan bagaimana kalau bisa kita dengan mudah bisa memiliki akhlak yang satu ini. Dan ini tentu tidak mudah, karena sifat qanaah ini betul-betul menunjukkan kualitas nafsu kita, di mana nafsu kita sudah pada posisi tenang. Ya, dia berupaya, dia berusaha, tapi dia tidak menginginkan apa yang di luar batas. Itu qanaah. Dia mau, kalau ditanya mau, tapi dia akan memadakan apa yang sudah diperoleh. Jadi dia tidak disibukkan dengan peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, atau kemudian terbang membangun angan-angan tinggi, tapi dia lebih fokus kepada apa yang sudah didapatkan, dan dia optimal di situ. Kalau itu kerja, misalnya begini, saya kerja di sini, terus kemudian saya menginginkan, sebenarnya ini bukan tujuan saya, ya ini daripada saya punya waktu kosong. Orang yang begini filosofi hidupnya, maka kerjanya tidak akan ideal, tidak akan optimal. Tapi kalau dia persoalan ambisi dia simpan, tapi kemudian dia fokus kepada apa yang sudah dia peroleh, dan dia lapang dada di situ. Ya, sifat qanaah ini bukan nerimo. Itu yang harus kita awali dulu. Bukan sikap pasrah. Nah, pertanyaannya sekarang, dan ini kita diskusikan, qanaah adalah sikap seorang hamba yang merasa cukup dengan apapun yang diperolehnya sebagai rezeki dari Allah. Dia tidak protes. Ya, dia tidak protes. Ada seorang yang tamatan S1 dengan kualifikasi atau spesifikasi pekerjaan tertentu, tapi dia belum dapat pekerjaan itu. Dan dia tidak mau kerja kecuali harus seperti apa yang dia kuliahkan. Nah, ini tidak menunjukkan karakter positif ini. Karena kalau dia memang orang yang progres, dia akan memadakan atau dia akan mulai dari apa yang dia dapat sebagai rezeki dari Allah. Nah, kalau yang sifatnya tadi, ada saya temukan, dia tolak kalau ada tawaran kerja, dia tolak dengan dalih bahwa kuliahku bukan di situ. Padahal kalaupun dia dapat kuliah pekerjaan yang sesuai dengan kuliahnya, belum tentu dia optimal di situ. Ya. Jadi kata kuncinya adalah merasa cukup dengan rezeki yang ada. Merasa cukup, tidak membuat, karena kalau sudah sampai pada tingkat bergejolaknya nafsu, maka dia akan buat banding-bandingan itu. Aku masuk sama dengan dia, levelku sama dia, tapi kenapa dia bisa dapat lebih banyak, aku tidak? Itu orang yang tidak qanaah. Jadi kalau merasa cukup ini artinya, ya kalau itu makanan, ya jatah antrikus ini, ya udah dia akan qanaah di situ. Dan dia memanfaatkan itu pada yang seharusnya gitu. Ya. Tidak sebagian orang yang ada kemudian karena tidak muncul. Jadi lawan qanaah ini tamak. Biasanya kalau sudah tamak itu enggak kepake. Ada sebagian anak kecil yang masih punya sifat dasar seperti itu misalnya. Dia pegang makanan, tapi dia tidak makan. Ya saya cukup pengalaman lah jumpa anak di rumah juga begitu modelnya. Dia pegang minuman itu, diminta oleh abangnya, dia tidak mau kasih. Nah, jadi babnya jatuh ke pelit jadinya. Padahal bisa jadi apa ini? Dia tidak mau hak dia diambil, padahal dia tidak memanfaatkan itu. Orang qanaah tidak seperti ini. Orang qanaah akan memberdayakan apa yang menjadi rezekinya untuk semua kebutuhannya. Dan biasanya orang yang begini lebih fresh. Ya. Karena itu dia tidak pernah merasa perlu minta-minta atau berkeluh kesah karena merasa kurang tercukupi. Karena sudah cukup.
Bisa nggak seorang makan satu hari separuh kurma? Bisa, kalau didasari dengan sifat. Jadi kan ini kan prasangka kita juga ini. Oh, ini aja belum tentu kenyang aku. Enak aja. Padahal ternyata bedanya, saya mau buat cara mengunyah saja. Kalau dia terbatas rezekinya, makanan ya, itu kunyahannya juga akan lebih benar-benar. Tapi kalau berlebih, dia nggak akan kunyah, dia hanya menikmati, telankan, dan bukan tidak mungkin bisa menjadi penyakit karena sebab mungkin dia belum hancur betul. Ya, tapi kalau dikasih sedikit, nah ini sedikit. Nah, dia mengambilnya sedikit dan betul-betul menikmati. Jadi artinya fungsi melumas, fungsi mencerna dan sebagainya itu jauh lebih baik kalau kita dasari dengan sifat qanaah itu tadi. Ya. Di sini ukuran cukup atau tidak cukup tidak diukur dari banyak atau sedikitnya rezeki, tapi maslahat atau manfaat yang dibawa oleh rezeki tersebut. Nah, kalau sudah begitu, sekarang Allah kasih waktu sama kita untuk beribadah. Cukup enggak waktunya? 24 jam sehari semalam. Karena kita tidak qanaah, malah kemudian kita bahkan ada yang kita labrak, waktu yang untuk sholat kita ganggu dengan waktu untuk yang lain. Nah, itu menunjukkan tidak benar kita. Ya. Banyak tetapi tidak maslahat bukan rezeki yang baik. Jadi ngukurnya begitu. Ada orang bisa punya rumah besar, bisa punya rezeki, harta berlimpah, tapi ternyata nggak kepake. Untuk apa? Saya punya rumah, kamarnya ada 12, tapi yang sering dikunjungi cuma 1. Yang 11 untuk apa? Nggak ada. Ini kan nanti jaga-jaga kalau tamu mau datang. Oke, baik kalau tamu mau datang. Seringkah rumah ini ada event kunjungan tamu? Jawabannya tidak juga. Bahkan tamu juga jarang mau singgah kemari. Ya udah, kalau gitu dia kurang maslahat itu namanya. Ya. Jadi ada manfaat yang tidak membawa maslahat, rezeki yang tidak membawa maslahat. Itulah yang disebut dengan rezeki. Kalau dia membawa maslahat, itu berkah rezekinya. Berkah. Ya. Tapi kalau dia tidak membawa manfaat, itu menunjukkan ketidakberkahan. Dan hati-hati, apa sebab ketidakberkahan? Mungkin dia ngambilnya tidak benar. Ya. Kalau persoalan kemudian, ya Pak, anak saya lagi sekolah, dia butuh biaya banyak. Yang perlu saya sampaikan, pengalaman-pengalaman di lapangan, banyak anak-anak pintar, mereka datang dari keluarga miskin, orang tuanya malah sama sekali tidak memberikan biaya untuk hidup sekolah mereka. Dari mana anak ini? Bisa dari beasiswa, bisa dari kreativitas dia sendiri. Mungkin sebagian kalian ada sambil bekerja tapi juga jadi mahasiswa. Tanya, apa biaya orang tua? Enggak. Dari mana? Ya dari kerja saya. Itu kan berkah itu namanya. Ya. Tapi kita sering dijebak oleh angan-angan, waham, prasangka. Ya. Itulah yang baik. Pribadi muhsinin yang bekerja billah tidak pernah menilai anugerah Allah dari banyak atau sedikitnya yang dia dapat. Jadi karena kalau banyak nggak kepake, sampah kan? Banyak tapi nggak kepake. Duit banyak tapi tersimpan aja. Itu duit atau apa? Kalau memang rezeki mau banyak, pakai. Kalau bahasa saya, suruh itu kerja di jalan Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan akhirat. Jangan sampai jadi beban akhirat. Ya. Pribadi yang demikian hanya dimiliki oleh hamba Allah yang tidak menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup, sehingga tidak menumpuk kekayaan, tidak hidup mewah dan tidak boros. Dalam hubungannya dengan perusahaan, qanaah adalah sikap efisien dalam bekerja. Tidak menggunakan dana atau fasilitas perusahaan untuk pekerjaan yang tidak perlu. Artinya, ya, kalau kita berkembang di di kehidupan birokrasi negeri kita, itu banyak sekali. Saya dulu 10 tahun di Dewan, saya tidak pernah membawa mobil BK merah. Artinya di rumah saya tidak pernah saya ambil. Kalau peluang, saya bisa dapat peluang. Kenapa? Karena saya berpikir saya punya mobil. Untuk apa saya ambil mobil yang lain? Atau kemudian datang pikiran aneh saya jual mobil saya dengan berharap mobil yang BK merah itu sama saya. Enggak. Kenapa?
Pertama, saya khawatir saya bisa terjebak pada pemakaian yang tidak seharusnya. Mobil itu diserahkan sama saya untuk mobilitas kerja saya, tapi saya pakai untuk kebutuhan yang lain-lain. Bagaimana cara saya mempertanggungjawabkannya kepada Allah? Waktu itu secara pribadi saya berijtihad, berpikir bahwa saya tidak mau. Begitu. Hanya pertimbangan itu saja. Karena bukan tidak mungkin akan kepake saya pulang kampung, bawa anak-anak jalan-jalan dan sebagainya. Dari sisi kejelasannya itu tunjangan fasilitas untuk kemudian saya bisa membangun kinerja saya lebih baik. Tidak sedikit, mohon maaf, fasilitas kantor kita gunakan untuk main game kalau itu komputer. Itu duit siapa? Punya siapa? Untuk apa? Ya, ini artinya ada sifat yang akhirnya membuat kita tidak bisa melakukan proses efisiensi. Ya. Baik. Masyarakat modern dewasa ini adalah masyarakat yang materialis, yang mendorong manusia untuk menikmati hidup mewah, boros dan hedonis. Lihat cara kita makan. Kentucky misalnya, atau semacam junk food atau franchise seperti itu, kita bisa tidak mahal, tapi kemudian dia menyajikan kemewahan lebih tepat sama kita. Kita punya duit 20.000, kita bisa duduk di sana. Dan kita mendapat pelayanan kemewahan yang sama dengan orang yang belanja lebih banyak. Nah, itu yang didorong oleh budaya materialis, mendorong kita untuk kemudian memang kita nggak belanjanya banyak, tapi kemudian style kita berubah. Bayangin untuk belanja ke situ minimal kita harus naik angkot minimal, kan tambah biaya juga itu. Syukur-syukur dekat rumah masih bisa jalan kaki, tapi kayaknya rata-rata tempat-tempat makan yang seperti itu jarang dibangun di dekat perumahan penduduk. Gitu. Dia dibangun misalnya ya di-include dalam sebuah plaza, atau dia bangun sarana dia sendiri yang rasanya gengsi dong kalau saya masuk ke situ jalan kaki. Otomatis sebenarnya itu mendongkrak kita untuk menjadi manusia yang seakan-akan. Jadi saya bilang seakan-akan kita cenderung jadi semu. Sebenarnya secara realitas kita nggak mewah-mewah amat hidup kita, tapi budayanya membuat kita terkesan jadi hidup mewah. Ya, nah, ini contohnya ini. Hedonis, yang penting enjoy. Ya, jadi kongko-kongko di mana? Di sana. Wah, di sana enak, nyaman. Ini ada fasilitas ini dan sebagainya. Bahkan kemudian hati-hati ya. Contoh juga adalah smartphone yang membuat kita jadi goblok. Berapa banyak ya, tadi malam teman saya cerita sama saya, istilah mereka ngumpulin teman-teman mau kongko-kongko istilahnya, mau ngobrol-ngobrol. Tapi begitu duduk masing-masing sibuk dengan. Lantas teman saya ini bilang, jadi ngapain kita duduk sama? Kalau masing-masing masih disibukkan dengan HP-nya, tinggalin dong, gitu. Ya, tinggalin dong. Saya kan ngumpulin kalian supaya kita bisa ngomong-ngomong. Ternyata ada sekian orang oke, satu orang tidak mau. Tetap saja megang HP-nya dengan kesibukan. Ya. Nah, ini menunjukkan sebenarnya kita sudah bergeser budayanya. Dekat, rapat, duduk, bahkan suami sama istri pergi makan bersama sekalipun, begitu mulai duduk, begitulah masing-masing dengan handphonenya. Dan tidak ada pembicaraan sampai kemudian makanan datang. Jadi ngapain keluar? Ngapain duduk bersama? Nah, ini hati-hati ini. Ya, kita diajak atau dipaksa untuk kemudian jadi manusia seperti itu. Padahal kalau dibilang mayoritas kesibukan kita di smartphone kita adalah kesibukan yang tidak smart, membuat kita jadi tidak teragenda, tidak terstruktur, tidak rapi. Coba, baik, buka halaman wall FB. Apa yang kita lakukan lebih banyak? Cuma scroll down, scroll up, scroll down, like, scroll down, scroll up, komen. Udah itu saja. Apa manfaatnya? Siapa mereka? Mendekatkan kita sama mereka? Membuat kita, bahkan mayoritas pula orang-orang yang ada di sosial media khususnya Facebook itu rata-rata adalah orang yang menipu diri mereka di depan orang banyak. Artinya apa? Nama-nama yang samaran. Umur juga, atau foto, diambilnya foto yang 4-5 tahun yang lalu karena itu lebih cantik dari yang sekarang. Lebih ganteng dari yang sekarang. Nah, itu contoh-contohnya itu. Jadi budaya modern telah memaksa kita menjadi manusia yang seperti ini. Baik. Sayangnya, kemudian
Yang untuk mereka qanaah merupakan kekuatan spiritual. Seharusnya masyarakat modern kalau qanaah yang mampu mengendalikan berbagai penyimpangan dan tindak-tindak kejahatan yang menjadi ciri masyarakat modern yang materialistik, sekuler dan hedonis. Ya. Nah, apa yang harus kita pelajari secara perlahan? Qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang sedikit atas barang yang dibutuhkan dan rela atas segala sesuatu yang diperoleh. Jadi enggak protes. Segini terus protes. Kenapa segini kan harusnya? Nah, enggak. Seorang yang qanaah dia akan lebih tulus menerima apa yang dia dapat. Ya. Dalam banyak hadis kata qanaah dibangunkan untuk menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Sehingga saya dikasih teh, bukan teh tapi susu. Ya sudah. Saya tidak bilang, maaf ya, saya enggak mau ini. Saya maunya jus, bisa enggak? Nah, itu membuat orang pun agak palak jadinya. Udahlah capek membuatnya. Begitu siap dibilang maunya jus. Begitu diantar jus, bukan jus yang ini. Udah dikasih jus yang itu, ini kurang kental. Saya kurang suka dengannya. Itu kan orang yang buat cocoknya ditabuk mulutnya. Ya. Qanaah atau merasa cukup lebih sering berkaitan dengan masalah etika dan akhlak yang bersifat individual dan berhubungan dengan masalah penghematan dan menggunakan berbagai fasilitas kehidupan sehingga menghindari sikap boros dalam berbagai bentuk pengeluaran, pembiayaan serta rela dengan nikmat-nikmat ilahi kendati hanya sedikit. Nabi sudah ngajari ini sama ketika bicara hemat, ambil wudhu di lautan pun harus hemat. Laut kan bisa itu ngambil airnya begini, tapi Nabi menyuruh kita untuk tetap saja berhemat. Karena bukan persoalan lautnya, tapi sifat yang harus kita miliki. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyampaikan hadis dari Sahih Muslim dari Amr bin As, Rasulullah bersabda, beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahi rezeki yang sekedar mencukupi, diberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Ini luar biasa ini. Orang yang enggak pernah protes dengan keadaan. Kalaupun naik angkot ya nggak masalah naik angkot. Sepeda motor butut ya nggak ada masalah. Bajunya sangat sederhana nggak ada masalah. Dia orang yang rileks saja. Dia menjalani hidup ini. Kalau Allah kasih rezeki segitu ya sudah. Saya kenapa harus mencak-mencak? Walaupun dia tetap minta kepada Allah ketika dia merasa kebutuhannya kurang, dia tetap minta sama Allah. Dan kemudian berkarya di luar. Ya. Hadis-hadis terkait yang bisa kita pelajari. Beruntung orang yang diberi petunjuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah dengan rezeki tersebut. Karena kalau tidak qanaah, kita sering akan jalan lurus ini pun jadinya akan bengkok. Banyak pegawai-pegawai yang tidak qanaah, muncul tamaknya. Lihat itu. Rata-rata kalaupun dibilang sudah divonis koruptor, kita tidak bisa menyatakan yang ditangkap. Saya ulang sekali lagi, sampai di mana tadi? Tamak. Rata-rata begitu kok. Kalau tidak tamak, itu terlalu cinta dengan kedudukan. Sehingga ada orang yang sebenarnya dia terjebak di situ karena sebab dia ingin mengamankan posisinya, kepentingannya. Tapi tetap saja dalam rangka menambah pundi-pundi juga. Nah, itu yang jadi penyakitnya, ya. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, lihat pada orang yang di bawah, jangan perhatikan yang di atas. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu, sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk kemudian kita menjadi orang seharusnya adalah orang yang lebih bersifat qanaah. Jadi kalau kita bisa naik sepeda motor, tengok orang banyak, ternyata mereka pagi-pagi harus berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Yang terkadang angkot sudah datang penuh, alhamdulillah saya punya sepeda motor walaupun kayak begini ini. Ya, jalan 10 kilo berhentinya 1 kilo. Karena harus inilah mesinnya rusak lah, inilah kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah saya masih bisa. Alhamdulillah walau mobil saya mobil butut, kira-kira begitu. Tapi Allah kasih rezeki sama saya mobil. Ya. Jadi bukan kapan awak tak dapat itu. Nah, itu kalau itu babnya tak pernah puas. Enggak akan pernah puas itu orang begitu. Ya. Yang namanya kaya bukan orang yang memiliki harta banyak, tapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bukhari. Nah, jemaah yang mulia, inilah catatan-catatan yang bisa kita diskusikan. Semoga Allah memberi kebaikan dan silakan kalau ada pertanyaan.